Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kata bijak yang mengatakan bahwa rap culture is real, rap culture is danger, rap culture can happen to anyone and be done by anyone. Inilah topik pembahasan saya kali ini. Selamat pagi teman-teman semua, saya Nabila Rehan dan salam kenal. Baiklah teman-teman semua, jadi pembahasan kita pada hari ini adalah rap culture. Mungkin istilah rap culture masih asing di telinga teman-teman semua. Namun perilaku rap culture di Indonesia sudah banyak dilakukan oleh berbagai kalangan yang dapat menjadi celah untuk melanggengkan kekerasan seksual. Jadi teman-teman, pada presentasi kali ini saya akan membahas lebih detail dan lebih lengkap lagi mengenai apa sih itu rap culture. Jadi rap culture itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti budaya perkosaan, yang merupakan lingkungan yang melazimkan memaafkan perilaku perkosaan dan kekerasan seksual dianggap sebagai hal yang sangat normal. Rap culture dibentuk dan diperkuat melalui instrumen sosial dan budaya seperti bahasa misoginis, pembendaan terhadap tubuh perempuan, dan perayaan terhadap praktik kekerasan seksual. Nah, teman-teman sekalian, disadari atau tidak, dalam kehidupan sehari-hari kita banyak mendengar bahasa-bahasa misoginis. Bahasa misoginis itu sendiri adalah bahasa yang menghadirkan tendensi terhadap rasa benci terhadap perempuan. Biasanya dilakukan pada pria atau dilakukan pada masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat patriarki yang dapat melemahkan hak-hak perempuan dan juga diskriminasi gender. Karena sebagaimana yang kita tahu teman-teman sekalian, di Indonesia kesenjangan gender atau diskriminasi gender sangat terlihat. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, ada beberapa tindakan yang dapat mengabadikan kasus kekerasan seksual dan menjadi contoh penerapan rap culture di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu tendensi menyalahkan korban kekerasan seksual. Mungkin teman-teman biasa mendengar dalam kehidupan sehari-hari ketika ada korban pelecehan seksual, maka korban tersebut menjadi orang yang sangat disalahkan. Nah, dalam hal ini perilaku demikian biasa dikenal dengan istilah victim blaming. Contoh dari tendensi menyalahkan korban kekerasan seksual, misalnya komentar salah sendiri, kok pakai baju terbuka? Atau salah sendiri, kok perempuan keluar malam-malam? Banyak kemudian istilah-istilah dungu yang kita dengar semacam ini yang keluar dari mulut-mulut orang. Padahal secara statistik, jenis pakaian bukanlah hal signifikan untuk menghadirkan kasus kekerasan seksual. Selanjutnya yang kedua yaitu menganggap biasa pelecehan seksual. Banyak kemudian komentar yang kita dengar seperti, ya elah cuma digoda doang, kok marah sih? Nah, kemudian yang ketiga yaitu menganggap lemah laki-laki korban pelecehan. Hal dasar yang sebenarnya yang harus kita tahu teman-teman sekalian, bahwasannya pelecehan seksual tidak hanya menyasar pada jenis kelamin perempuan, tetapi juga turut menyasar pada laki-laki. Dan biasanya ketika seorang laki-laki menjadi korban kekerasan seksual, mereka akan mendapat komentar seperti ini, dasar banci, cowok kok nggak bisa ngelawan. Nah, hal inilah yang biasanya menjadi contoh penerapan rap culture di Indonesia. Kemudian yang keempat, logika seks semrawut. Contohnya, ceweknya tuh pasti keenakan. Biasanya kita sering mendengar hal-hal seperti ini di tongkrongan-tongkrongan. Kemudian selanjutnya yaitu bercandaan dengan topik seksual eksplisit atau biasa dikenal dengan istilah rap jokes. Contohnya, ceweknya tipe relaksa alias rela diperkosa. Sangat miris banget teman-teman sekalian. Kemudian contoh yang terakhir yaitu menormalisasikan judul berita atau konten cabul di media. Sebagaimana yang kita tahu teman-teman, saat ini mulai dari kalangan anak-anak, remaja, bahkan kalangan dewasa yang harusnya menjadi suri tauladan atau menjadi role model bagi anak-anak, malah mereka yang sangat menormalisasikan judul berita ataupun konten-konten cabul, konten-konten yang berbau kekerasan seksual yang ada di media. Lihat contoh-contoh tadi, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan? Nah, jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir bahkan mencegah perilaku rap culture di Indonesia.
Di antaranya yang pertama yaitu bergabung di organisasi ramah gender. Saat ini teman-teman sekalian sudah banyak organisasi yang mulai concern terhadap kasus kekerasan seksual. Misalnya saja di kampus kita sendiri di UIN Alauddin Makassar itu sudah ada organisasi yang concern terhadap kasus kekerasan seksual dan sudah concern terhadap penanganan kasus kekerasan seksual seperti SPEX atau Solidaritas Perlawanan Kekerasan Seksual. Dan di daerah Makassar sendiri sudah ada dibentuk gerak IWD atau International Women's Day yang juga concern terhadap kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Selanjutnya yang kedua yaitu mengurangi budaya misoginis atau budaya yang akan menghadirkan tendensi membenci perempuan. Nah, selanjutnya yang ketiga, mendengarkan korban, stop victim blaming. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita bertemu dengan korban kekerasan seksual, maka tugas kita adalah mendengarkan curahan hati atau mendengarkan keluh kesah dari korban pelecehan seksual, bukan malah menghakimi atau malah menyalahkan korban pelecehan seksual. Selanjutnya yang keempat yaitu memperluas pengetahuan mengenai rap culture. Sebagaimana yang kita tahu bahwa rap culture ini sudah sangat berkembang di Indonesia, oleh karena itu tugas kita adalah belajar lebih banyak mengenai apa sih itu rap culture dan juga dampak yang ditimbulkan ketika satu perilaku rap culture itu diterapkan di Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan edukasi kepada generasi selanjutnya. Nah, sebenarnya teman-teman sekalian, sexual education atau edukasi mengenai seksual itu haruslah ditanamkan sejak dini, harus diajarkan sejak dini. Meski sebagian orang atau segelintir orang menganggap sexual education sebagai hal yang bersifat tabu, namun sebenarnya sexual education itu merupakan satu hal yang urgent dan merupakan satu hal yang sangat krusial untuk diketahui oleh kalangan umat manusia. Karena ketika sexual education tidak diajarkan sejak dini, maka sebagian orang atau seluruh masyarakat akan menormalisasikan kasus kekerasan seksual dan menganggap tabu adanya pelajaran mengenai kasus kekerasan seksual. Baiklah teman-teman sekalian, itulah tadi pembahasan mengenai rap culture dan tugas kita sebagai generasi muda adalah semoga kita bisa menjadi agent of change atau agen perubahan di masyarakat dan menjadi garda terdepan untuk memberantas kasus kekerasan seksual terutama di negara kita yaitu Indonesia. Sebelum menutup, ada satu quotes yang selalu digaung-gaungkan oleh seorang Najwa Shihab. Ia mengatakan bahwa sudahi sajalah perbincangan tentang pelecehan seksual yang menakar pada ketelanjangan dan menghakimi korban. Baiklah teman-teman sekalian, itulah tadi presentasi singkat dari saya. Sebagai kesimpulan, sangat penting kemudian untuk mempelajari dan memahami mengenai pelecehan seksual atau memahami hal-hal yang berkaitan dengan rap culture. Dan saya berharap semoga teman-teman semua bisa turut andil dalam memberantas dan melawan kasus kekerasan seksual di Indonesia. Kenapa? Karena kekerasan seksual dan pelecehan seksual tidak akan pernah hilang sampai budaya pemerkosaan berhenti. Saya Nabila Rehan pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.